Rencana penerapan kelas rawat inap standar akan mulai diuji cobakan pada Juli 2022 mendatang. Uji coba ini rencananya akan diterapkan di 14 rumah sakit yang ada di bawah Kementerian Kesehatan. Rencana penerapan kelas rawat inap standar ini dilakukan untuk memberikan fasilitas yang sama bagi peserta BPJS Kesehatan. Masih di dalam satu proses pembahasan, sehingga bagusnya memang ditunggu. Karena sekali lagi menurut katakanlah keputusan rapat di DPR juga harus disepakati masalah definisinya, kriterianya, tahapannya, dan lain sebagainya. Jadi Juli ini karena sebagaimana tadi disampaikan oleh keputusan DPR untuk diuji cobakan. Dan sampai sekarang, sekali lagi, bahwa semuanya berjalan seperti biasa. Ya, sampai detik ini tidak ada penghapusan kelas BPJS Kesehatan. Dalam aturan iuran BPJS Kesehatan, peserta dibagi menjadi 3. Di antaranya peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, peserta bukan penerima upah yaitu pekerja sektor informal, dan peserta penerima upah yang merupakan pekerja sektor formal. Pembayaran iuran peserta jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh pemerintah. Sementara peserta bukan penerima upah bisa memilih kelas, yaitu kelas 3 dengan iuran Rp42.000, kelas 2 dengan iuran Rp100.000, dan kelas 1 dengan iuran Rp150.000 per bulan. Sementara itu, untuk peserta penerima upah, iuran yang dibayarkan sebesar 5%, dengan ketentuan 4% ditanggung perusahaan dan 1% ditanggung karyawan dari potongan gaji. Batas gaji untuk perhitungan JKN merupakan batas terendah adalah upah minimum, dan batas tertinggi adalah Rp12 juta sesuai aturan Presiden nomor 75 tahun 2019. Rencana peleburan kelas BPJS Kesehatan yang akan berdampak pada pembayaran iuran sesuai besaran gaji menjadi pro kontra di masyarakat. Ada yang merasa keberatan, namun ada juga yang setuju dengan catatan standar jaminan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan harus lebih baik. Kalau saya sih setuju-setuju aja, cuma ada catatan, jadi harusnya sih dengan adanya naik gitu ya, ataupun disatuin, harus lebih mudah lah intinya gitu. Dan kalau bisa sih harganya juga nggak lebih besar dari swasta ya. Kalau aku sendiri, kalau misalnya tarif yang dikeluarin tuh mengikuti gitu ya, maksudnya semuanya sama rata gitu, dengan gaji yang besar gitu kan, dan gaji yang kecil. Kayaknya kurang fair aja sih Kak, menurut aku gitu. Apalagi bener sih, fasilitas kadang yang dikeluarkan dari BPJS tuh nggak sesuai sama ekspektasi kita. Setuju, tapi apabila dilakukan seperti itu, lebih baiknya fasilitasnya diperbaiki lagi, semua disamaratakan, jangan sampai ada yang pelayanan tidak baik. Jadi kalau kelas yang bawah tuh selalu dibiarin ngantri lama-lama. Wacana peleburan kelas BPJS Kesehatan hingga saat ini masih dalam proses pembahasan menyeluruh oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Tim Liputan, CNN Indonesia.